Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan, Tetapi di dalam keunikan kita, hendaknya kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita Menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah, dan kita sebagai umat patut bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan lagu Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tetap dalam keadaan berdiri. Marilah ibadah Minggu bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Jemaat terkasih di dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang turut mengikuti ibadah melalui saluran siaran radio pada saat ini. Sukacita bukanlah hanya sekedar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Sukacita itu akan selalu nampak dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri untuk sesama. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan menaikkan pujian
NKB 133 bait 1 dan 3. Hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, sekaligus percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihaninya dan di dalam Kristus Yesus. Marilah pada saat ini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Inilah kami ya Bapa, umat-Mu yang penuh dengan kekurangan dosa. Kami yang selalu hidup di tengah pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunkanlah kami ya Bapa, layakkanlah kami untuk terus menikmati berkat-berkat-Mu. Terlebih pada saat ini Tuhan, di mana kami bersama akan melaksanakan ibadah. Biarlah ibadah ini tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat yang terbaik yang kami rasakan karena berasal daripada-Mu. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Pengampun, kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah ini. Dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan jalannya ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan nyanyian Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Tuhan pasti buka jalan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya atas jalan yang demikian dan mau mencari Kristus untuk keselamatan mereka, aku memberitahukan bahwa keampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita, hamba-Nya, yang sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Demikian sabda Tuhan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat terkasih, oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga senantiasa hidup dalam damai dengan seluruh anggota keluarga, dan tidak kalah penting kita selalu mau tinggal di dalam Kristus Sang Sumber Damai. Salam damai bagi kita semua. Bersama kita akan naikkan pujian Yesus Pokok. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama kita akan menerima berkat sabda pada saat ini, dan sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat kudus-Mu ya Bapa, membawa ungkapan syukur kami kepadamu atas segala berkat anugerah yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat sabda-Mu. Kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk mengerti, memahami dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, najis bibir, cacat celah,
kiranya Engkau ampuni, Engkau sucikan, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-32, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 sampai yang ke-11, demikian sabda Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau setia mendengarkan, menghayati dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berani akui dan terima. Pada hari ini, 10 Oktober 2021, kita semua memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia atau internasional. 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Berbicara tentang kesehatan mental, tentu ada kebalikannya. Ada mental yang tidak sehat, ada mental yang sakit. Mental yang sakit ini disebabkan dari berbagai faktor. Dan diantaranya faktor tersebut adalah karena faktor keturunan. Jadi karena keturunannya itu memang memiliki mental yang kurang baik, kemudian menyebabkan seseorang mengalami kesehatan mental yang kurang baik pula. Kemudian setelah faktor keturunan atau genetik,
Faktor yang lainnya adalah faktor biologis, seperti adanya ketidakseimbangan kimiawi dalam otak. Mungkin ada cedera otak, atau mungkin ada traumatik dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami mental yang kurang sehat itu karena faktor psikologis. Dari trauma yang signifikan seperti adanya mungkin pelecehan, adanya pertempuran, atau mungkin perkelahian, kecelakaan, kejahatan, kekerasan fisik dan lain sebagainya juga menyebabkan orang bisa mengalami gangguan mental. Di sisi lain, tentu faktor eksternal dari lingkungan juga sangatlah berpengaruh. Faktor lingkungan pada saat seseorang sebelum dilahirkan, masih dalam kandungan, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian adanya juga faktor-faktor yang lain di mana seseorang itu mengkonsumsi barang-barang tertentu seperti alkohol, narkotik dan lain sebagainya. Kemudian ini yang cukup menarik yang saya temukan adalah faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental adalah karena kualitas spiritual yang tidak baik pula. Faktor dari spiritual atau kualitas spiritual yang tidak baik ini bisa menjadi pemicu, salah satu pemicu seseorang mengalami gangguan mental. Mengapa? Contohnya adalah ketika seseorang itu tidak memiliki rasa syukur yang cukup. Seseorang itu akan selalu mengalami kekurangan dan kekurangan. Tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Kemudian orang tersebut bisa mengalami gangguan mental. Kemudian ketika seseorang tidak bisa menerima dirinya, oh saya rambutnya kurang lurus, oh saya harusnya rambutnya panjang, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling parah adalah berkaitan dengan spiritual ini, matinya nurani, di mana pelanggaran dosa dianggap hal yang biasa, sudah lumrah dilakukan, tidak masalah melakukan pelanggaran dosa. Dari tindakan-tindakan ini kemudian seseorang bisa mengalami gangguan mental. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyerukan tujuan kampanye dari Hari Kesehatan Internasional, dan kali ini mengangkat tema meningkatkan investasi dalam kesehatan mental. Meningkatkan investasi dalam kesehatan mental. Lalu apa kaitannya dengan perenungan kita pada saat ini? Tentu kita saat ini akan merenungkan terkait dengan kehidupan spiritual kita. Bagaimana kualitas spiritual kita bisa menjadi acuan ketika kita itu mau sehat secara mental atau psikis kita. Dalam bacaan kita melihat bagaimana sosok seorang Daud, dia yang merupakan orang pilihan Allah, dia yang merupakan sosok yang hebat, tetapi ada sesuatu yang terjadi atas dirinya. Sebenarnya Daud memiliki spiritual yang baik, Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita ingat bagaimana ketika Daud melawan manusia yang lebih besar, yaitu Goliat. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pergumulan yang lain, Daud terpeleset, Daud jatuh di dalam pelanggaran. Daud yang pada saat itu sudah beristri,
Daud yang saat itu sudah menjadi menantu dari Saul, dia kemudian tertarik pada istri dari Uria. Kemudian tidak berhenti di situ. Daud juga mengingini Abigail. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud ini merupakan sebuah pelanggaran yang berbanding terbalik dengan kualitas spiritual dia yang sebenarnya juga baik pada awalnya. Tetapi tindakannya tidak sesuai dengan yang seharusnya atau kehendak Tuhan. Ada masa di mana Daud berada dalam puncak kejayaannya, namun dia melakukan dosa yang sangat keji. Ia telah berzina dengan istri Uria dan sengaja membunuh Uria dengan cara menempatkan Uria terbunuh di medan pertempuran. Kemudian tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengambil Batseba istri Uria. Beruntung bagi Daud, saat itu Tuhan bermurah hati kepadanya, sehingga dia mengutus Nabi Nathan untuk menegur apa yang telah dilakukan oleh Daud. Teguran keras itu membuat Daud kemudian sadar akan kesalahannya, akan kekejiannya. Ia merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan. Perasaannya kita bisa melihat dalam ungkapan Mazmur 51. Kemudian perasaan bersalah telah menyelimuti hatinya, namun Daud tidak membiarkan dirinya itu kemudian jatuh terlalu lama. Apa yang terjadi dalam dirinya tidak sampai menghancurkan dirinya. Ia membawa rasa bersalah dan penyesalannya kepada Tuhan. Tuhan yang penuh rahmat dan belas kasihan menerima penyesalan Daud, menerima pertobatan Daud. Kuncinya adalah pertama, yaitu berani mengakui apa yang menjadi pelanggaran dosanya. Untuk memulihkan kehidupan psikis yang baik, untuk memulihkan mental yang hancur karena dosanya, dia berani mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan karena keberaniannya itu, kemudian dia menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga dia menuangkan sukacitanya dalam kalimat awal dalam Mazmur yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang hidupnya penuh dengan rasa bersalah karena dosa masa lalu. Akibatnya mereka tidak bisa bangkit, dan karena mereka tidak bisa memaafkan diri mereka, bahkan cenderung membenci diri mereka. Tekanan batin yang demikian kemudian cukup berkepanjangan juga, pada akhirnya membuat mereka jatuh di dalam pergumulan yang terus-menerus, membuat mereka sakit baik secara jasmani ataupun rohani. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak menginginkan kita tenggelam di dalam perasaan bersalah. Mungkin kita memiliki kesalahan ketika kita di tengah-tengah keluarga kita. Kita sebagai suami belum bisa mengasihi istri ataupun anak-anak kita. Kita sebagai istri belum bisa mengasihi, menunjukkan hormat kepada suami, tidak bisa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Ataupun kita sebagai anak-anak tidak bisa menunjukkan hormat, melakukan apa yang menjadi anjuran orang tua dengan baik. Atau bahkan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Daud.
Daud yang mengingini istri dari Uria. Gambaran bahwa Daud memiliki pikiran untuk mendua. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Atau bahkan dosa yang berat sekalipun. Tetapi ingat bahwa Daud ketika mengalami atau melakukan dosa itu, kemudian dia ditegur oleh Nathan, dia mau menyadari, berani mengaku dan siap menerima pengampunan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud mau mengakui dosa secara jujur di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mengampuni. Demikian juga bagi setiap kita. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Memberanikan diri mengakui kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak cukup di situ saja. Relasi yang baik tidak hanya relasi kepada Tuhan saja, tetapi bagaimana dengan sekeliling kita? Bagaimana dengan sesama kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita juga sudah mengaku dosa kepada suami, istri, anak-anak, atau mungkin saudara-saudara kita yang lainnya? Akuilah dan bersiaplah menerima berkat pengampunan dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mau mengaku dosa di hadapannya. Tuhan penuh kasih dan pengampunan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dengan menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, mengucap syukur karena pada saat ini Engkau izinkan kami bersama telah mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi umat yang taat akan kehendak-Mu. Berani mengakui akan kesalahan dosa, pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami pun bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami meyakini, mempercayai Engkau akan memberikan pengampunan itu bagi kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita. Ya Bapa yang penuh kasih, pada saat ini bersama kami menaikkan syafaat secara khusus untuk gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Magelang. Kiranya Engkau memberkati setiap kami di dalam kami menjalankan ibadah pada saat ini, baik yang sudah menjalankan ibadah dengan tatap muka, demikian pula
bagi saudara-saudara kami yang masih mengikuti ibadah dengan tata cara online. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu secara kelembagaan untuk pengurus ataupun majelis yang ada di Klasis Magelang ini. Kiranya Engkau memberkati satu persatu. Biarlah jalannya kelembagaan yang ada dapat berjalan dengan baik demi hormat kemuliaan nama-Mu. Di tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan, mampukan gereja-Mu tetap bisa menjadi garam dimanapun kami ditempatkan. Kami bisa memberikan manfaat bagi sekitar kami. Mampukan pula agar kami senantiasa memiliki hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga kami bisa menentukan kebijakan-kebijakan dengan baik di dalam kami menjalankan roda kelembagaan dalam gereja kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa pula secara khusus untuk bangsa negara kami, untuk pemerintahan yang ada, dari pusat hingga daerah, kiranya Engkau juga yang senantiasa memberikan hikmat bijaksana, sehingga apapun yang diambil yang menjadi keputusan, kebijakan dari pemerintah bangsa negara kami, menjadi kebaikan untuk Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami menyerahkan untuk proses penanganan COVID-19. Kiranya semakin hari semakin membaik dan semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Mengucap syukur untuk data statistik pengendalian COVID di negara kami yang semakin membaik. Kiranya data tersebut benar-benar menjadi berkat sukacita bagi setiap kami, dengan jalan kami tetap mengikuti apa yang menjadi arahan ataupun protokol kesehatan demi kebaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini pula kami semua, terkhusus di Sinode GKJ, masih di dalam masa penghayatan bulan keluarga. Kiranya Engkau memberkati kami, dan biarlah penghayatan bulan keluarga ini benar-benar bisa kami lakukan, terkhusus untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun Engkau tempatkan. Mampukan kami untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami pinta beralaskan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita untuknya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peletaraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita haturkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 292. Kecapi, mari memuji Allah-Mu.
Jemaat mohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Syukur Tuhan, di pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami untuk bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah yang kami persembahkan adalah tubuh, jiwa, dan roh kami, yang menjadi satu kekuatan untuk kami, agar kami berdiri di tengah-tengah kehidupan ini oleh karena nama-Mu. Biarlah menjadi satu kehidupan baru untuk kami memiliki kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi satu persembahan yang bau harum di hadapan-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Kami siap menjadi keluarga yang setia dan saling menopang. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. Kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.